Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran sejarah umum bersama Bu Citra. Hari ini kita masih melanjutkan materi yang berkenaan dengan Jepang. Kemarin kan kalian sudah tahu ya bahwa kemarin itu kita belajar mengenai Jepang pada masa kuno. Sekarang kita akan belajar gimana sih sampai bisa Jepang memutuskan untuk menjadi negara imperialis atau negara yang menjajah bangsa lain. Kemudian sambil mendengarkan video dari Ibu harap kalian sambil membuka PowerPoint yang Ibu sajikan agar materinya bisa lebih sinkron. Dan sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa langsung terserap oleh kalian dengan baik dan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Let's begin. Sekarang kita mulai ya ke pematerian yang pertama. Materi yang akan dibahas hari ini yaitu berkenaan dengan ini, yaitu awal mula imperialisme bangsa Jepang di Asia. Seperti yang kita ketahui pada materi sebelumnya, bahwa Jepang itu kan pernah ya menerapkan politik sakoku atau politik isolasi diri, di mana bangsa Jepang itu nggak mau interaksi ataupun memakai barang dari luar negeri. Namun kenyataannya dari kebijakan tersebut menimbulkan kerugian bagi bangsa Jepang karena secara istilah bangsa Jepang ketertinggalan 2,5 abad dari kemajuan bangsa-bangsa lainnya. Sehingga pada saat itu pun Jepang menerapkan pembaharuan besar-besaran yang disebut dengan apa? Betul, restorasi Meiji, di mana itu pembaharuan secara besar-besaran di berbagai bidang, terutama di bidang perekonomian, dengan tujuan agar Jepang mampu mengejar ketertinggalannya. Kemudian, setelah restorasi Meiji, Jepang ini berubah menjadi negara yang sangat maju di Asia pada zamannya, sehingga dikenal istilah Jepang sebagai macan Asia. Kenapa? Karena pada saat itu Jepang termasuk yang paling maju perekonomiannya. Kemudian bangsa Jepang serta ahli ekonomi dari Jepang pun, mereka pun menyadari bahwa untuk menjamin kemajuan negaranya, mereka itu membutuhkan 3 hal. Yang pertama, pasokan bahan mentah. Yang kedua, jalur pelayaran yang aman. Dan yang ketiga, pasar bagi hasil industrinya. Ketiga hal tersebut mereka tidak bisa dapatkan semuanya dari negaranya sendiri. Sehingga mereka mulai berpikir sebaiknya kita mulai mencari negara-negara yang bisa memenuhi 3 kriteria tersebut. Kemudian hal itu diperkuat dengan adanya Bushido atau semangat cinta tanah air. Jadi mereka itu sangat cinta tanah air dan rela melakukan apapun demi negaranya, termasuk nyawa. Sifat Bushido itu mereka itu merasa bahwa yang berhak memimpin dunia itu bangsa Jepang itu sendiri. Kemudian dikuatkan lagi oleh motif dari gold dan glory, yaitu mencari kekayaan serta mencari kejayaan. Sehingga tahun 1884 Jepang itu memiliki 3 wilayah jajahan, yaitu Taiwan, Cina Utara, serta Korea. Sehingga mereka mulai menjadi termotivasi serta memiliki ambisi untuk menjadi negara imperialis. Dan kemudian bisa dilihat, ini potret dari pasukan Jepang yang telah mengalami modernisasi akibat restorasi Meiji. Mungkin kalian ingat ya, kalau Jepang itu angkatan lautnya mengadopsi dari Inggris, kemudian untuk angkatan darat mereka mengadopsi sistem dari Jerman, sehingga terciptalah tentara yang cukup kuat ditambah dengan sifat Bushido yaitu cinta tanah air, sehingga orang Jepang itu memiliki tingkat loyalitas yang sangat tinggi. Setelah Jepang menjadi negara imperialis di Taiwan, Cina Utara, serta Korea, Jepang pun semakin berambisi untuk memperluas wilayah jajahannya. Kemudian, untuk merebut sebuah pelabuhan di Cina, Jepang pun berkonfrontasi dengan bangsa Rusia, sehingga mereka pun terlibat perang dari tahun 1904 sampai 1905. Dari perang tersebut, menghasilkan kemenangan bangsa Jepang.
Nah, efeknya apa? Efeknya itu membuat Jepang semakin merasa di atas angin dan bisa mematahkan bahwa bangsa Asia ternyata bisa mengalahkan bangsa Barat yang sejak zaman dahulu dielulukan sebagai negara nomor satu yang tidak terkalahkan. Nah, kemudian ternyata dengan kemajuan prestasi Jepang ini membuat salah satu pihak negara tidak terlalu suka dengan sifat agresif dari Jepang ini, yaitu negara Amerika Serikat. Kenapa Amerika Serikat tidak menyukai sifat Jepang? Karena dikhawatirkan akan merebut jajahan dari negara Amerika Serikat serta sekutu-sekutunya. Jadi sama-sama memiliki kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, Amerika Serikat pun melakukan sebuah peringatan awal kepada Jepang dengan melakukan embargo. Apa itu embargo? Embargo merupakan penghentian ekspor terhadap suatu negara. Misalkan Indonesia biasanya itu mereka tuh mengekspor minyak bumi ke Jepang. Nah, karena kebijakan embargo ini, maka Indonesia pun tidak mau lagi menjual atau mengekspor minyak bumi lagi ke Jepang. Nah, sama seperti Amerika terhadap Jepang. Nah, Amerika tidak mau lagi melakukan ekspor berupa baja serta besi tua ke Jepang. Nah, kemudian tidak itu saja bentuk peringatan dari Amerika Serikat. Amerika Serikat pun membentuk suatu badan yang disebut dengan APDACOM, yaitu American, British, Dutch, Australia Command. Jadi komando terpusat antara negara Amerika Serikat, Belanda, Inggris, serta Australia dengan tugas utamanya yaitu melindungi Hindia Belanda dari pengaruh Jepang. Nah, Hindia Belanda ini yang sekarang kita kenal dengan Indonesia. Kemudian karena Amerika merasa hal itu tidak menghentikan Jepang untuk melakukan ambisinya menguasai seluruh wilayah Asia, maka Amerika Serikat pun melakukan hal yang cukup ekstrim, yaitu menghentikan ekspor minyak bumi terhadap Jepang. Dengan sudut pandang dari Amerika, mereka itu berpikir, jika kalau minyak buminya dihentikan ekspornya, maka Jepang pun akan menghentikan invasinya karena tidak ada bahan bakar. Namun, ternyata prediksi mereka itu salah besar. Kenapa? Karena Jepang semakin berambisi, semakin menguatkan tekadnya untuk menguasai Asia Tenggara, yaitu Indonesia, serta Asia Selatan untuk menguasai bahan mentah minyak bumi. Jadi yang diprediksi Amerika mereka itu bakalan menyerah, tapi pada akhirnya mereka malah semakin maju. Dan kemudian ini peta dari APDACOM yang dilingkarin oleh lingkaran merah tersebut. Dan di samping ini ada potret dari Presiden Amerika Serikat yang bernama Franklin Delano Roosevelt yang menerapkan embargo minyak bumi terhadap Jepang. Kalian lihat bahwa reaksi Amerika itu cukup keras ya terhadap sifat ambisi dari Jepang untuk menguasai seluruh benua Asia. Nah, kemudian Amerika Serikat kan tadi sudah melakukan tindakan yang cukup ekstrim di mana mereka melakukan banyak embargo serta membuat badan untuk melindungi negara jajahan sekutunya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Jepang tinggal diam? Tentu saja tidak. Nah, Jepang ini mulai merancang bagaimana melumpuhkan Amerika Serikat sehingga tidak menghalangi lagi jalannya untuk menguasai Asia Tenggara, khususnya Indonesia, serta Asia Selatan. Sehingga mereka pun pada tahun 1941 merencanakan untuk melumpuhkan pangkalan laut Amerika yang berada di Hawaii yang bernama Pearl Harbor. Kenapa harus Pearl Harbor yang dilumpuhkan? Karena Pearl Harbor itu sebagai markas besar Angkatan Laut Amerika yang digunakan untuk melindungi negara jajahan sekutu, khususnya di benua Asia Tenggara. Kemudian rencana mereka dilakukan secara bertahap, secara detail, secara matang, dan akhirnya tiba pada hari H, yaitu pada tanggal 7 Desember tahun 1947, mereka melakukan serangan kilat, serangan mendadak ke pelabuhan Pearl Harbor, tepatnya pada hari Minggu. Sekarang kita pakai logika ya, kalau kalian di hari Minggu pagi jam 7 atau jam 8 kan itu biasanya masih pada nyantai. Nah, ini sama prajurit Amerika di sana pun, mereka masih dalam keadaan santai, fun hari Minggu dan sebagainya. Namun tiba-tiba diserang sehingga mereka tidak bisa melakukan perlawanan yang cukup berarti. Sehingga kerusakan yang dialami pun parah
dan Pearl Harbor pun resmi jatuh ke tangan Jepang, tidak lagi oleh tangan Amerika. Nah, kemudian apa efeknya Bu dengan jatuhnya Pearl Harbor ini? Nah, efeknya itu pada Indonesia khususnya, Jepang mulai bisa menduduki Filipina, Burma atau Myanmar sekarang serta Indonesia dengan ditandai dengan pertama kali mendaratnya bangsa Jepang ke Indonesia tanggal 11 Januari tahun 1942 di Tarakan, Kalimantan. Sehingga pada saat itu sudah menandai adanya penjajahan era baru, yaitu penjajahan Jepang. Nah, efeknya bagi dunia dengan runtuhnya Pearl Harbor ini ke tangan Jepang, maka secara resmi Amerika Serikat pun mendeklarasikan perangnya terhadap Jepang, sehingga Amerika serta Jepang masuk ke dalam pusaran Perang Dunia Kedua. Jadi di Indonesia mereka kena dampak juga, yaitu adanya penjajahan baru. Di dunia pun adanya konfrontasi baru antara Amerika Serikat dan Jepang. Nah, sekarang yang bisa kita ambil hikmahnya bahwa seberapapun sekuat apapun musuh mencoba menjatuhkan kita, ketika kita memiliki ambisi yang kuat, mimpi yang kuat, maka itu tidak akan mudah dijatuhkan. Seperti Jepang tadi, dia sudah dijatuhkan Amerika Serikat berapa kali, namun akhirnya bisa membuktikan kekuatannya. Dan sekarang Ibu sajikan beberapa foto dari hancurnya Pearl Harbor. Ini yang pertama, bisa kalian lihat kehancurannya cukup dahsyat karena mereka diserang membabi buta melalui angkatan udara. Jadi dikirimkan angkatan bersenjata seperti berikut dan juga bom-bomnya. Terus ini foto kedua, bisa dilihat kehancurannya seperti apa lebih dekat. Dan kemudian ini foto ketiga, yaitu titik koordinat yang dibuat oleh Jepang dari Jepang menuju Pearl Harbor. Jadi serangan ini bisa dibilang sangat mengerikan karena sistematis dan mengetahui titik lemah musuh, yaitu menyerangnya pada hari libur prajurit. Jadi kasarannya tuh prajurit itu dalam keadaan pengawasan yang cukup rendah karena mereka ada di hari libur, sehingga efek perlawarannya pun tidak terlalu terasa. Sekian pembelajaran dari Ibu hari ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan atau debatkan di WA, silahkan PC ke Ibu. Ibu tunggu dengan senang hati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah.